Panjangnya aja, jurnalisnya enggak. Tapi merasa tidak menulis ya gitu Pak. Namanya dicatat. Yang menaikkan siapa? Redaksinya ya. Redaksinya itu dari media yang dulu. Jadi dia pernah ikut di situ gitu. Tapi sudah tidak ikut di situ cuma Ya. Yang pertama terkait karya jurnalistik yang di YouTube ini Mas ya. Yang diunggah di media sosial. Ya. Jadi gini, bukan oleh misalkan oleh wartawan ya. Beda ya. Makanya kemarin kan sempat muncul ya dia unggah beritanya sendiri di akun misalnya Facebook atau ini kemudian dikriminalisasi. Tapi ketika unggah itu ada opini yang bukan murni dari pemberitaan di medianya itu ya wartawannya kan. Nah, dalam terjun artinya wartawan itu sebenarnya kalau di media dia tidak tanggung jawab terhadap produk jurnalistik yang dikeluarkan oleh media. Jadi wartawan tidak bisa sebenarnya dikriminalisasi. Yang tanggung jawab adalah pemimpin redaksi. Ya, makanya kalau penjaringan misalnya salah atau informasi data tidak lengkap gitu, kalau kemudian sampai dimarahi sampai diwisui, karena mereka lah yang tanggung jawab. Karena wartawan hanya nyari berita, nyari informasi, kemudian mungkin ada pertimbangan lain soal soal perlindungan terhadap perempuan, banyak aspeknya di media. Itu mungkin di redaktur, pelaksana ya ngurusi itu, kemudian kebahasaan juga, baru kemudian di pemimpin redaksi atau penanggung jawab. Nah, itu kalau ada apa-apa seperti kasus di Bandar Hits, badan hukum. Tapi sebenarnya juga tidak cukup. Badan hukum tahu, misalnya badan hukum itu campur kontraktor misalnya, apa orang dalam berita dan dalam proyek kan gitu. Nah, ini yang kemudian dijadikan realitas. Melihat potensi Magetan yang besok UKW Mas Arif, apa yang metode harus dikerjakan teman-teman? Apa yang harus dipersiapkan teman-teman untuk? Oh iya, kalau ya tadi termasuk pertanyaannya itu ya Mbak. Iya. Jadi sebenarnya ya kalau bagi wartawan muda itu kan apa yang dikerjakan kalau betul-betul dia sebagai wartawan itulah yang akan diujikan. Bagaimana membuat berita atau liputan, kemudian bagaimana melakukan wawancara, baik itu doorstop maupun juga ketika ada konferensi pers, yaitu menuangkan itu dalam tulisan. Apa saja misalnya kode etik yang harus dipahami oleh seorang wartawan, membedakan antara fakta dan opini. Ini hal-hal seperti itulah kalau untuk yang muda itu yang akan diujikan. Jadi saya pikir nggak perlu khawatir kalau memang menjalankan profesi sebagai wartawan ya pasti akan bisa lulus. Cuma kalau kemudian ditanya ini apa atau dilihat sama penguji tulisannya kok antara yang dimaksud dengan tulisannya itu jauh misalnya, atau misalkan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung melenceng jauh, tidak paham. Nah ini pasti akan menjadi penilaian dari penguji, dan saya lihat dari teman-teman Solo Pos yang besok menguji itu cukup objektif. Dalam arti kalau memang memenuhi kualifikasi pasti lulus, tapi kalau enggak ya enggak lulus. Enggak bisa agak susah di lobby. Dalam artinya kemudian melakukan upaya-upaya kalau enggak memenuhi tadi. Nah, bagi saya harapan ke teman-teman wartawan ya selama apa yang sebenarnya yang dilakukan selama ini itu sudah benar, sudah sesuai, pasti sudah bisa memenuhi kualifikasi. Ini tadi agak tertarik profesi wartawan. Kalau kita mengacu pada wartawan tok, bagaimana kita makan? Karena banyaknya media online. Menurut Mas Arif, apa yang harus dilakukan mereka? Ya ini saya pikir tantangan besar. Saya bilang ekosistem pers. Jadi di satu sisi media begitu banyak, media apalagi dengan online ya, begitu mudah, murah, mungkin
bulanannya nggak sampai 2 juta gitu kalau sendiri ya. Yep. Mulai nyari berita sendiri, edit sendiri, Iya. pamfletnya juga dia gitu misalnya, ya itu sangat murah sekali. Nah, itu banyak bisa dilakukan oleh yang lain. Karena itu ya kita sebenarnya konsepnya bukan hanya menjadi wartawan dan punya media, tapi bagaimana membuat media kita menjadi media yang profesional, Bisa dalam bertahan. arti ya punya dampak untuk publik, punya dampak untuk misalnya perusahaan yang mau memasangkan iklan atau kerjasama. Ya, kita harus bisa melakukan itu kan, jangan sampai kemudian cara ini ya, berarti kasarannya itu injak kaki lah supaya kemudian mau kerjasama dengan kita. Karena kalau kita profesional kita harus memberikan benefit, kan? Harus sama-sama muncul benefit, gitu. Memberikan benefit yang sama. Kita dapat benefit, klien atau orang yang kita ajak kerjasama juga dapat benefit. Dikenalkan perusahaannya atau citra pribadinya misalnya gitu. Nah, di tahun-tahun politik ini sebenarnya itu ada peluang banyak karena banyak orang pengen tampil, banyak orang pengen dikenal melalui media maupun juga media sosial. Itu bisa jadi Peluang. Nah, celakanya belum selesai soal media berbasis internet ini yang banyak. Kita sudah berhadapan lagi dengan media sosial. Yang itu siapapun orang bisa mengunggah informasi ke situ. Nah, kadang-kadang karena masyarakat kita ini literasi beritanya itu sangat rendah, nggak paham mana berita, mana bukan, ya, mana sekedar informasi. Akhirnya justru kalau yang sekiranya punya follower banyak, punya akun yang diminati, itu jauh lebih bisa menghasilkan. Nah, sebenarnya polanya ada sedikit kesamaan. Kita ini kan ingin mendapatkan itu juga dari publik, mendapatkan pengaruh, mendapatkan ada dampak ke publik. Kalau kita punya dampak ke publik ya sebenarnya otomatis revenue pendapatan itu ya bisa kita dapatkan. Kalau yang baca misalnya cuma 10 orang, misalkan ya ekstrimnya begitu, terus kita minta orang masang iklan di kita atau artikel gitu kan, kira-kira kan ya Berpikir. Nek kasarannya ngono lho, aku masang di situ apa dampaknya buat saya? Dengan bahasanya gitu. Ya. Untuk Pak ke Pak Kepala Dinas, ini yang harus kami berterima kasih begitu banyaknya kegiatan untuk teman-teman wartawan, dan mungkin harapan Bapak setelah UKW selesai tadi malam award, apa sih yang menjadi idaman nanti ke depan? Yang kita harapkan sebenarnya bukan saya sendiri atau pemerintah, tapi juga teman-teman juga. Bagaimana nanti kompetensi teman-teman itu bisa lebih baik. Jadi idealisme bisa terjaga, tetapi juga profesionalisme ini nanti ke belakang itu kan membawa efek trust, kepercayaan di media. Profesi wartawan itu adalah profesi yang terhormat. Pak Ugadi tadi malam sempat bilang ya, mana di Amerika, di luar negeri, itu profesi yang sangat berharga. Untuk mengubah berita saja tidak sembarangan. Trust masyarakat ini, trust yang tinggi, siapa saja akan berbisnis dengan itu. Jadi efeknya nanti ke belakang mesti profesional. Tentu bagi kami pemerintah itu bekerja sama dengan orang-orang yang lebih profesional itu lebih enak, lebih menyenangkan. Nah itu sebenarnya intinya. Tadi sudah disebutkan Mas Arief juga. Ya, bagaimana? Karena itu semua orang sekarang bisa membuat bukan berita ya, informasi, menyiapkan informasi, tetapi informasi yang berkualitas, ada ini karya jurnalistik itu yang mana? Sampai dengan saat ini kan memetakan itu ya. Kami baru ini ngajak teman-teman ikut UKW dulu ya. Nanti sudah ikut UKW tahu oh ini ya produk jurnalis ini, mereka yang sehari-hari berkecimpung di situ tentu akan mudah di UKW ini karena itu makanan sehari-hari. Kita tahu oh buat berita itu seperti ini. Nanti jenjang berikutnya naik dari 30 ini, tapi saya yakin ke depan akan mewarnai makin banyak. Sekali lagi kerja dengan orang profesional itu lebih enak, lebih nyaman. Jadi ya masalah-masalah hukum yang akan dihadapi dan lain sebagainya karena mereka profesional.
Jadi diceritakan, jangan sampai injak dulu. Iya. Bukan itu. Itu lebih nyaman buat kami dan itu akan saling membangun kerjasamanya. Tidak mustahil suatu ketika kamu mempercayakan sesuatu kasarannya event atau mungkin kegiatan atau mungkin program yang teman-teman yang tahu pola jurnalis, bagaimana cara menyampaikan informasi yang itu betul-betul sudah dalam tahapan jurnalis, bukan tahapan orang yang ambil berita, foto, video, bukan. Pressnya sangat tinggi. Bagaimana teman-teman akan mempelajari mana yang itu menarik buat masyarakat kita, yang menarik. Dengan belum sampai ke trafficnya di internet yang paling tinggi, bahkan menggunakan analis untuk di internet, iOS atau apa istilahnya sekarang, artificial intelligence. Mana pola-pola itu bisa kita baca. Dengan akan orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu beda, harganya juga beda. Makanya hargailah diri sendiri dan hargai teman-teman. Saya juga akan sangat-sangat menghargai diri semua. Oke. Jadi media yang terbaik. Oke, makasih ya Pak. Saya juga tidak ingin menggarami pengalaman teman-teman. Beberapa dari yang di depan saya adalah para senior di bidang jurnalistik. Minimal saya melihatnya dari senior. Di Solo itu ada organisasi wartawan yang sampai hari ini tidak pernah diakui Dewan Pers. Namanya, kan teman-teman kita semuanya, tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai jurnalis. Makanya nanti saya akan mengajak untuk berinteraksi, saya akan banyak bertanya. Nek langsung jawab ya nasibnya. Kita ngantuk sedikit, mesti tak pecah. Saya lupa, saya jelek-jelek. Maaf ya. Mahasiswa ngantuk. Cekak banget, ayai. Gimana lagi? Saya lupa. Aku gak berhenti ya Pak. Maafin kok kayak saja. Iya. Saya agak ini saya deg-degan betul Pak. Saya hanya ingin mengajak teman-teman menyegarkan ingatan bagi yang sudah pernah tahu, yang belum tahu ya postur yang di hadapan saya ini adalah anggota IWASIP. Jadi saya Magetan itu Afganis ya. Saya dengan kata patok langsung ingat bapak saya di Sukoharjo. Patokan salah, satu patok. Betul, wajahnya minta pamit ya. Kompetensi, kemampuan, wartawan adalah, ayo tak bikin kubu. Pekerjaan apa profesi? Pekerjaan apa profesi? Profesi. Jangan terbuka betul. Saya juga tidak ingin menggarami pengalaman teman-teman. Beberapa dari yang di depan saya adalah para senior di bidang jurnalistik. Minimal saya melihatnya dari senior. Di Solo itu ada organisasi wartawan yang sampai hari ini tidak pernah diakui Dewan Pers. Namanya, kan teman-teman kita semuanya, tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai jurnalis. Makanya nanti saya akan mengajak untuk berinteraksi, saya akan banyak bertanya. Nek langsung jawab ya nasibnya. Kita ngantuk sedikit, mesti tak pecah. Saya lupa, saya jelek-jelek. Maaf ya. Mahasiswa ngantuk. Cekak banget, ayai. Gimana lagi? Saya lupa. Aku gak berhenti ya Pak. Maafin kok kayak saja. Iya. Saya agak ini saya deg-degan betul Pak. Saya hanya ingin mengajak teman-teman menyegarkan ingatan bagi yang sudah pernah tahu, yang belum tahu ya